Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Kunto Yuliarso, dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Visipol, UGM. Perkenalkan, pada saat ini saya akan menampilkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran dalam kaitan dengan proses sertifikasi yang harus saya lalui. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan profil dari salah satu mata kuliah yang saya ampu bersama yakni Dr. Muhammad Sulhan MSI. Ini mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan kode SPFA 212100 dengan pengampu Dr. Muhammad Sulhan MSI dan saya sendiri Kurniawan Kunto Yuliarso. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar fakultas di Visipol sehingga wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Visipol. Pelaksanaan mata kuliah ini dikoordinasi oleh fakultas dengan pelaksana pengajaran di masing-masing departemen. Artinya, setiap departemen menyediakan kelas ilmu sosial dasar yang diampu oleh dosen-dosen dari departemen di Visipol. Kemudian mahasiswa peserta kuliah merupakan penggabungan dari 3 departemen dari 6 departemen di Visipol. Jadi untuk mata kuliah ilmu sosial dasar yang diselenggarakan di ilmu komunikasi, peserta atau mahasiswa pembelajar terdiri dari sepertiga bagian mahasiswa ilmu sosial dasar di ilmu komunikasi, kemudian sepertiga bagian mahasiswa ilmu sosial dasar di Departemen Politik dan Pemerintahan, sedangkan yang terakhir adalah sepertiga bagian dari mahasiswa peserta kuliah ilmu sosial dasar di Departemen Sosiologi. Penggabungan ini berjalan dalam setengah semester pertama. Artinya selama 7 minggu mahasiswa dari 3 departemen ini berada di dalam satu kelas, dan kemudian nanti setelah ujian tengah semester mahasiswa ini kembali ke masing-masing departemen. Sebagai gambaran, di Visipol ada 6 departemen, dan yang kami kelola seperti saya sampaikan tadi, ada 3 departemen. Yang pertama adalah sosiologi, ilmu komunikasi, dan politik dan pemerintahan. Dengan demikian, kelas ilmu sosial dasar di Departemen Ilmu Komunikasi merupakan kombinasi antara mahasiswa ilmu komunikasi, mahasiswa ilmu politik dan pemerintahan, dan mahasiswa dari sosiologi. Sebagai mata kuliah dasar, mata kuliah ini tentunya diikuti oleh seluruh mahasiswa di Visipol dan diberikan di semester pertama, tahun pertama mahasiswa menginjak di bangku kuliah.
Artinya ini sebuah langkah baru bagi para mahasiswa baru ini untuk memasuki dunia akademik yang bisa jadi sangat berbeda dengan dunia sekolah sebelumnya. Selain memperkenalkan aspek kognitif dari keilmuan yang sedang dipelajari, mata kuliah ini juga akan memperkenalkan dan mengajarkan tentang budaya akademik, budaya baru yang ditempuh oleh para mahasiswa dalam beberapa tahun ke depan. Bagi mahasiswa baru, ini sebuah langkah besar memasuki dunia keilmuan, dunia akademik, dunia intelektual yang ada di perguruan tinggi. Dengan demikian, mata kuliah ini menjadi strategis karena mewariskan dasar-dasar keilmuan dan dasar-dasar keilmiahan kepada mahasiswa baru. Capaian pembelajaran dari ilmu sosial dasar, para mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan prinsip dasar ilmu sosial sebagai landasan dalam membedah berbagai fenomena sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep ilmu sosial yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk memetakan problematika sosial. Sedangkan materi kuliah yang akan ditempuh para mahasiswa dalam ilmu sosial dasar setidaknya akan berproses selama 14 minggu perkuliahan dengan kuliah pertama berupa pengantar. Pada kuliah pengantar, mahasiswa akan diberikan rencana perkuliahan dalam satu semester, juga hal-hal yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Kuliah minggu kedua, mahasiswa mulai diajak untuk memasuki materi tentang ilmu pengetahuan. Ini terkait dengan ideologi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu pengetahuan. Pada mahasiswa mulai diajarkan tentang apa itu ilmu, bagaimana itu ilmu. Pada minggu yang ketiga, mahasiswa diajak pada sebuah perjalanan mundur ke belakang dalam sejarah dan genealogi ilmu pengetahuan. Minggu keempat, mahasiswa diperkenalkan dengan tokoh-tokoh dan fondasi pemikiran sebagai ilmu yang sudah relatif tua, banyak tokoh dan juga banyak pemikiran pada ilmu sosial. Yang kelima, mahasiswa mulai diperkenalkan dengan 3 komponen dalam filsafat ilmu. Pada minggu kelima, pokok bahasan akan membedah ontologi ilmu sosial. Jadi bisa dibayangkan berbagai objek yang kemudian menjadi bagian dari objek ilmu pengetahuan masing-masing. Pada minggu ke-6, yang dibahas adalah ontologi, tetapi dikaitkan dengan masing-masing disiplin ilmu. Kalau kuliah ini terdiri dari 3 mahasiswa dari 3 departemen, maka akan dibahas ontologi untuk ilmu komunikasi, untuk sosiologi, dan untuk ilmu politik dan pemerintahan. Pada minggu ke-7, mahasiswa sudah mulai melangkah ke epistemologi untuk ilmu sosial. Nah, selesai minggu ke-7 adalah ujian tengah semester. Artinya
setengah semester pertama sudah dilalui dan setengah semester berikutnya formasi kelas berubah. Jadi minggu ke-8 memulai kuliah untuk sesi kedua dalam semester ilmu sosial dasar pada mahasiswa ilmu komunikasi, karena sekarang kelasnya sudah kompak, artinya hanya diikuti oleh seluruh mahasiswa ilmu komunikasi, maka epistemologi akan membahas tentang epistemologi untuk ilmu komunikasi. Minggu ke-9, pokok bahasan mengarah pada aksiologi. Seperti sebelumnya, aksiologi di sini masih bicara aksiologi untuk ilmu sosial. Dan minggu ke-10 secara spesifik akan membahas aksiologi untuk ilmu komunikasi. Minggu ke-11 kita akan membahas tentang makna dan dinamika dalam ilmu sosial. Minggu ke-12 pada mahasiswa diperkenalkan tentang aplikasi ilmu sosial dan tentunya nanti dikaitkan dengan ilmu komunikasi. Sedang minggu ke-13 adalah ragam dan fenomena permasalahan ilmu sosial. Sedangkan minggu ke-14 atau minggu terakhir berisi tentang pendekatan meso dan mikro di dalam ilmu sosial. Demikian 14 minggu yang akan dilalui oleh mahasiswa dari mata kuliah ilmu sosial dasar. Nah, kemudian bagaimana mahasiswa dievaluasi dalam sistem pembelajaran ini? Ada 3 komponen besar yang akan menjadi penilaian atau materi penilaian untuk mata kuliah ilmu sosial dasar. Yang pertama, ujian tengah semester, itu 35%, dan tentunya untuk hal ini antar dosen harus berkoordinasi dengan dosen dari departemen lain karena mahasiswa mengikuti di departemen lain. Jadi nilai-nilai dari mahasiswa ini akan ditransfer pada masing-masing dosen. Kemudian yang kedua adalah ujian akhir semester. Ini bobotnya 45%. Sedangkan yang ketiga, evaluasi dilakukan melalui partisipasi di kelas. Partisipasi di kelas ini bisa melalui pekerjaan penugasan personal, kemudian tugas kelompok, dan aktivitas di kelas. Jadi mahasiswa diharapkan juga aktif dalam interaksi di kelas, interaksi dalam diskusi. Media pembelajaran terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah kuliah daring. Untuk pembukaan tentunya ini untuk memudahkan aja di dalam pengelolaan kelas, sehingga semua yang ada di dalam kelas bisa hadir, termasuk dosen tim yang mengampu mata kuliah ini. Yang kedua adalah kuliah hybrid sebagai tindak lanjut dari kondisi pandemi yang saat ini sudah dimungkinkan untuk kuliah tatap muka dengan masih ada pembatasan terutama pada jumlah mahasiswa yang bisa berada di dalam satu ruang. Nah, mengingat jumlah mahasiswa dan kapasitas ruangan yang hanya bisa menampung separuh, maka kuliah tetap dilakukan secara hybrid. Sebagian mahasiswa ada di kelas, sebagian mengikuti secara daring dari Zoom. Yang ketiga adalah penggunaan Google Classroom untuk mendukung kelas tanpa kertas dan produk digital yang lain. Artinya
melalui fasilitas ini mahasiswa bisa mendapatkan penugasan, juga pengumpulan penugasan dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah dasar. Sedangkan berikut bisa kita simak bagaimana praktek dari kuliah ilmu sosial dasar yang kebetulan masih dilaksanakan secara daring menggunakan fasilitas Zoom. Baik, hari ini kita akan membahas tentang ilmu sosial dasar. Ilmu sosialnya ya, bukan ilmu, mata kuliahnya ilmu sosial dasar, kita akan bahas tentang ilmu sosial. Dari pertemuan minggu lalu ada yang dirasa ganjil nggak? Saya bikin jebakan offset loh itu. Dan dari minggu lalu memang kelihatan kayaknya nggak nyantol gitu ya materinya gitu. Dalam kaitan dengan ketika saya membahas dua contoh bahwa dalam kehidupan ini manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Saya ambil dua contoh. Yang satu itu fiksi, yang satu itu fakta. Yang fiksi dibagi dalam dua cerita. Yang pertama adalah Robinson Crusoe dan yang kedua adalah film Castaway. Robinson Crusoe juga sudah difilmkan beberapa kali. Ada beberapa versi. Yang kemudian yang kedua adalah Castaway. Castaway ini relatif mudah, walaupun mungkin Castaway dibuat teman-teman belum lahir itu. Belum lahir, yakni antara Tom Hanks sebagai Tom Hanks sebagai pemeran utamanya. Dia berteman dengan sebuah bola voli yang namanya Wilson. Wilson itu merek. Jadi ada dua merek sebetulnya yang diiklankan dalam film Castaway. Yang satu adalah FedEx, ekspedisi. Yang kedua adalah Wilson. Di luar itu ada nggak? Ada, kalau kita mau cari itu ya. Kita mau cari nanti teman-teman ke depan kalau memang tertarik, misalnya kan banyak iklan-iklan yang tersembunyi gitu ya. Nah, film seperti Castaway itu memasukkan produk iklan itu secara halus. Secara halus. Orang kadang awalnya nggak merasa, loh kenapa ada bola voli Wilson? Yaitu alat olahraga yang mau dikirimkan. Paket kok ini. Apa namanya? Ceritanya kan tentang ekspedisi, tentang paket. Nah, di dalam Robinson Crusoe, saya sebut kemarin bahwa Robinson Crusoe itu didampingi oleh siapa? Yang masih ingat? Saya sebut Wednesday, Wednesday, seekor anjing. Itu jebakan saya. Sebenarnya yang nama di situ sebenarnya bukan Wednesday. Tokoh kedua itu adalah Friday. Itu orang, manusia, bukan Wednesday. Kalau saya sebut Friday itu seekor anjing, saya nanti dimarahi orang. Maka saya sebut Wednesday itu seekor anjing. Saya kira-kira teman-teman pada nyari enggak kan gitu. Itu sebagai satu clue gitu kan, mempelajari bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Tapi itu fiction ya, sekali lagi itu fiksi. Jadi cerita karangan, cerita angan-angan orang seandainya kita tuh hidup sendiri bagaimana. Nah, yang kedua yang saya perkenalkan fakta itu adalah seorang tentara Jepang yang bernama Nakamura. Itu juga bisa dicari, banyak itu di terbitan-terbitan lama tentang Nakamura yang bukan bercerita, itu faktanya bahwa dia tentara Jepang yang tersesat di belantara Kalimantan, dan dia tidak tahu bahwa teman-temannya sudah
pulang kandang, ada yang meninggal, dan Jepang sudah menyerah, dia tidak tahu. Coba bisa dibayangkan kalau dia mulai dari tahun 40-an dan kemudian diketemukan tahun 70-an. Selama 30 tahun dia berada di tengah hutan. Dan dia sendirian, tidak ada teman. Yang tidak bisa diceritakan adalah bagaimana dia membuat personifikasi others, personifikasi orang lain ya gitu. Personifikasi orang lain seperti halnya Wilson atau apa namanya Friday itu di dalam kehidupan dia itu tidak ada cerita seperti tadi bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Bahkan ketika kita lahir kita diajarkan, pertama kali yang diajarkan apa sih sebenarnya ketika kita lahir? Ya mungkin kita sendiri nggak ngerasain kan gitu. Tapi melihat bagaimana ketika seorang bayi lahir, apa yang diajarkan oleh ibu kita, oleh bapak kita. Untuk badan dulu ya mungkin ya, gimana bisa tegak badannya, terus jalan, terus ngomong, terus ya Anda makan. butuh waktu lebih mungkin setahun loh untuk jalan itu. Untuk apa namanya kayak ngerespon gitu kalau dikritiki. Amirul juga, makasih Carlos. Kalau Amirul apa tadi kayaknya mau respon? Tadi Carlos kan ngomong yang diajari biasanya pertama kali pada bayi itu kayak duduk dan gimana. Terus Mas Kurniawan merespon kalau Anda bisa berjalan itu kurang lebih 1 tahun. Jadi Iya, mungkin ya, menurut saya yang berkaitan dengan kegiatan sosial yang diajari orang tua kepada anaknya mungkin ngomong. Jadi kayak ngomong. Iya. Ya, Gitu. ngomong bisa lebih dulu gitu ya, bisa lebih dulu. Tapi jangan itu tidak termasuk ngomong yang di dalam kandungan loh ya. Nah, termasuk di dalam ngomong yang ada di dalam kandungan. Kan ada pendapat bahwa baby yang ada di dalam kandungan itu diajak ngomong biar dia merespon biar dia kenal bapaknya, dia kenal lingkungannya. Tapi bukan yang itu. Artinya ketika manusia itu lahir. Jadi ngomong, tadi berjalan tegak. Tegak itu lebih awal ya, memang tegak lebih awal. Ketika orang sudah bisa duduk. Ada lagi? Ada? Ayo. Izin menjawab, Mas. Bun, ya silakan. Mungkin kayak dikenalin dari awal. Oh, ini anak namanya siapa? Nama anaknya sendiri siapa? Terus ini orang tuanya mama, papa gitu. Oke, berarti kayak ngomong mengenali lingkungan ya. Mengenali lingkungan. Biasanya kalau di Jawa itu anak diberikan nama setelah 7 hari. Setelah 5 hari. Nah, dari 0 sampai 5 hari ini ngapain? Ada lagi nggak yang lebih pendek? Terima kasih, Mbak. Mas. Haikal, ya silakan. Kalau yang pertama kali biasanya lihat tuh paling anak diajarin cara kan dia butuh susu. Nah, itu menyusui ibunya dan anaknya itu diajarin gimana caranya menyusui yang baik gitu. Jadi kayak ngedotnya, terus tempat posisinya gitu-gitu. Baik, itu yang saya cari sebetulnya. Terima kasih, Haikal. Jadi menyusu itu kita diajarin loh. Tidak instinktif. Diajarin. Ya karena memang posisi bayi manusia itu paling lemah kan dibanding makhluk yang lain. Dibanding makhluk yang lain, posisi bayi manusia itu paling lemah. Sehingga minum air susu ibu itu diajarin, diposisikan, ditempatkan gitu. Karena memang cara menyusui manusia kan beda dengan makhluk yang lain. Dan makhluk yang lain itu lebih kuat. Seekor anak ayam begitu keluar dari cangkang sudah berdiri. Dan dia bisa memilih ini makanan atau bukan. Dia akan mencari makanan itu. Seekor sapi ketika dia keluar dari, atau kambing atau gajah, ketika dia keluar dari rahim induknya dan kemudian keluar dari bungkus itunya, bungkus yang isi air ketuban itu, ketika dia sudah mulai kering, dia sudah akan belajar berdiri.
hari itu juga. Sekarang sih mudah mencari itu gitu ya. Masa kecil saya kan dekat dengan kambing, dekat dengan sapi, tahu bagaimana mereka beranak kan gitu. SMP saya sudah pelihara ayam, tahu bagaimana menetaskan ayam dengan mesin misalnya. Jadi periode-periode itu saya ngalami gitu ya secara empirik. Nah saat ini barangkali kita mencari bagaimana makhluk di luar manusia itu beranak, bereproduksi banyak sekali sumbernya. Dan kelihatan mereka lebih cepat dibanding manusia. Makanya tadi saya bilang bahwa manusia ini lambat untuk butuh tengkurap aja, tengkurap sendiri loh ya. Itu butuh berbulan-bulan sampai dia mampu untuk membalikkan badan. Kemudian diajari cara ngomong, diajari cara duduk, kemudian berjalan sebelum bisa berdiri misalnya. Bagaimana berpindah tempat sebelum, banyak hal yang tidak. Nah ini yang menunjukkan bahwa manusia tidak bisa tanpa manusia yang lain, karena sejak kecil manusia itu membutuhkan orang lain. Tentang ilmu sosial. Jadi di dalam ilmu sosial ini kita akan membahas tentang hal itu. Jadi bahwa manusia butuh manusia yang lain. Tetapi yang kemudian muncul, ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain, di situ kan kemudian timbul masalah. Persoalan apa yang kemudian muncul? Ketika Anda berteman, ketika Anda ada temannya, ketika Anda sendiri mungkin nggak masalah gitu. Salah satu kebutuhannya, kok aku nggak ada teman kan gitu. Nah, ketika berteman, apa yang kemudian muncul di situ? Saya, Pak. Oke, Vito. Apa Vito yang kemudian muncul di sana? Kemungkinan kalau kita berinteraksi dengan orang lain, ada dua hal yang mungkin terwujud. Yang pertama adalah persatuan, dan yang kedua adalah gesekan. Karena yang di sini yang dicari adalah masalah. Masalah yang timbul berarti yang mengarah ke negatif, yaitu konflik atau gesekan antar sesama. Saya, Mas. Ya, Aisyah. Menurut saya, karena ini konteksnya konflik, mungkin bisa jadi antara manusia lain itu kan berbeda pendapat gitu. Oke, tapi yang lain dulu. Selain Aisyah, kemudian tadi Vito, ada lagi? Masalah komunikasi. Bayu ya. Masalah komunikasi gimana Bayu? Adanya kayak apa ya, cara komunikasi dalam lingkungan sosial atau pas interaksi sosial itu mungkin ada sedikit kayak perbedaan itu antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oke, kesalahan dalam komunikasi itu juga bisa memunculkan ketika kita ada teman kan. So, demikian materi unjuk kerja untuk bidang pengajaran pada Tridharma Perguruan Tinggi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.